Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Abah Burhan 67 dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Abah akan mereaction sebuah video masjid yang ada di Jawa Tengah, yaitu Masjid Kudus, yang konon banyak diceritakan bahwa masjid ini adalah banyak cerita mitosnya. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti videonya sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sejumlah pejabat Indonesia dikabarkan takut berkunjung ke Masjid Menara Kudus ataupun ke makam Sunan Kudus yang terletak di sebelah barat masjid. Bahkan, Presiden Joko Widodo pernah diberitakan membatalkan kunjungannya ke masjid ini. Menurut cerita rakyat, pejabat Indonesia yang berani berkunjung ke tempat ini akan kehilangan jabatannya. Presiden Soekarno dan Presiden Gus Dur adalah contoh nyata. Begitulah kata mereka. Masjid Menara Kudus adalah bukti kecerdasan Sunan Kudus dalam strategi dakwah. Dia memadukan puncak-puncak kebudayaan yang ada saat itu. Sunan Kudus membangun masjid dengan menara yang menyerupai candi Hindu. Di sekelilingnya diberi hiasan keramik Cina. Dia ingin memberi pesan, Islam datang tidak untuk merusak peradaban masyarakat setempat yang telah berkembang. Pesan kearifan lainnya juga bisa ditangkap saat dia melarang warga Kudus mengkonsumsi daging sapi. Alasannya jelas, agar tidak melukai hati warga Kudus yang saat itu masih banyak memeluk agama Hindu. Islam datang dengan lembut, bukan dengan kebisingan dan kegaduhan. Di balik kemegahan dan keagungan Masjid Menara Kudus, terdapat satu cerita yang cukup menarik. Tak banyak penguasa, pejabat, politisi, atau orang-orang yang merasa memiliki kekuatan khusus yang singgah di masjid atau berziarah ke makam Sang Sunan. Mitos yang berkembang menyatakan, pejabat yang berkunjung ke tempat ini akan lengser atau tumbang. Presiden Soekarno dan Gus Dur pernah berkunjung ke sini, dan keduanya sama-sama tumbang. Ini mungkin sekedar mitos. Uniknya, Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 juga pernah diberitakan membatalkan kunjungannya ke Kudus. Hal ini bisa dilihat dari jejak digital yang bertebaran di internet. Masyarakat luas mengaitkan hal itu dengan cerita rakyat bahwa Sunan Kudus telah memasang Rajah Kolocokro di gerbang atau pintu masuk menuju masjid yang juga bisa mengakses area makam. Raja itu konon mampu melemahkan semua kekuatan atau daya lindungi seseorang. Bahkan dipercaya penguasa akan segera kehilangan kekuasaannya jika melewati raja itu. Demikian pula bagi pejabat. Ujar Sahibul Hikayat, bukan tanpa alasan Sunan Kudus memasang Rajah Kolocokro di gerbang pintu masuk masjid. Selain untuk melerai pertikaian sengit para pewaris kerajaan Demak, Sunan juga ingin menghindarkan pesantren asuhannya dari tarik-menarik pengaruh politik. Kala itu, Kesultanan Demak memang sedang memanas karena intrik perebutan kekuasaan. Puncak perseteruan terjadi saat Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo berebut tahta dengan Adipati Jipang Aryo Penangsang. Pada situasi politik sangat panas itulah, kedua belah pihak datang ke Sunan Kudus untuk meminta restu dan nasihat. Sunan Kudus rupanya menghendaki semua dikembalikan dari nol jika ingin mencari solusi dari konflik. Semua harus menanggalkan posisi politik, jabatan, ataupun kekuasaannya. Karena itulah, dia memasang Rajah Kolocokro untuk menihilkan semua kekuatan, kedikdayaan, dan kekuasaan kedua pihak yang berseteru. Rajah itu dipasang di pintu masuk pesantren Kudus, sehingga siapapun yang masuk dan melewatinya akan terkena daya dari rajah yang dipasang oleh Sang Sunan yang terkenal kesaktiannya itu. Hadiwijoyo dengan kecerdikannya masuk ke pesantren lewat pintu lain. Sementara Aryo Penangsang, karena lalai, ia justru melewati gerbang tersebut. Sejarah akhirnya mencatat
Aryo Penangsang tidak hanya kehilangan jabatannya, tapi juga tewas mengenaskan. Menurut pengurus komunitas Menara Kudus Abdul Jalil, hal ini bukan sekedar mitos, karena ada data, peristiwa, dan bukti rajahnya. Hingga saat ini, cerita itu masih terus berkembang dan dilestarikan di masyarakat. Banyak pejabat dan politisi yang kemudian tidak mau mengambil resiko untuk datang ke Masjid Menara Kudus. Namun uniknya, pada tahun 2017, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berani berkunjung ke masjid dan makam Sunan Kudus. Apakah dia Hanya tidak Ganjar mempercayai? Pranowo yang berani masuk. Ternyata Ganjar Pranowo mungkin punya kecerdikan seperti Joko Tingkir. Menurut berita yang beredar di media massa, dia masuk ke Masjid Menara lewat pintu lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sahabat sekitar cerita mitos yang ada di Masjid Kudus, Jawa Tengah. Terima kasih pada sahabat yang sudah mengikuti beritanya atau cerita ini. Abah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.